Anak-anakku yang terkasih, jumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran online hari ini. Berhubung kegiatan belajar di rumah diperpanjang sampai tanggal 13 April 2020, maka untuk saat ini kita masih belajar bersama melalui pembelajaran online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan ceria. Jangan lupa untuk berjemur setiap pagi dan disertai olahraga ringan seperti bergerak dengan diiringi musik kesukaan kalian, atau kalian juga bisa menirukan gerakan-gerakan hewan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kekebalan tubuh dengan minum vitamin atau banyak makan buah dan sayur supaya kalian tidak mudah sakit. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku paket tema 7, buku paket bahasa Inggris, karena hari ini ada jadwal bahasa Inggris, dan juga alat tulis. Bisa kalian siapkan pensil dan penggaris. Apakah kalian sudah menyiapkan alat-alatnya? Saat ini kita masih di subtema yang kedua, pembelajaran 4 dan 5. Untuk pembelajaran 4, nanti kalian akan diminta untuk menirukan gerak hewan dalam sebuah tarian. Yang kedua, menulis ungkapan pemberitahuan. Yang ketiga, menirukan gerak melompat dan berputar. Sementara untuk pembelajaran 5, nanti kalian akan mengenal jenis-jenis hewan, ada hewan buas dan hewan Cina. Membuat ungkapan pemberitahuan, menyampaikan ungkapan pemberitahuan secara lisan, aturan dalam memelihara hewan, dan membandingkan banyak benda. Sekarang kita menuju ke pembelajaran 4. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah berlatih menirukan gerak hewan. Hewan apa ya kemarin? Ya, benar, kalian kemarin menirukan gerakan kelinci. Dan untuk pembelajaran 4 ini, nanti kalian akan melihat gerakan untuk lagu Kucingku Belang Tiga yang akan dinyanyikan oleh salah satu teman kalian ini. Silahkan kalian saksikan baik-baik. Sudah cukup ya, nanti kalian bisa mencari videonya di YouTube untuk disimpan, nanti bisa kalian gunakan untuk belajar tarian Kucingku Belang Tiga. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kalimat pemberitahuan. Untuk materi ini, kita akan belajar membuat kalimat atau ungkapan pemberitahuan tentang bagaimana gerakan dalam gerakan tari kucing tadi.
Di sini sudah ada contoh, ada Siti dan Lani. Siti memberitahu Lani bagaimana cara menggerakkan tangan pada saat kucing kelaparan. Kalimat yang diucapkan Siti, untuk menunjukkan gerakan kucing kelaparan, letakkan kedua tanganmu di perut, bukan di samping badan Lani. Dan sebagai tanggapan, Lani mengucapkan, "Oh, begitu Siti, baiklah." Nah, itu adalah contoh kalimat pemberitahuan dan tanggapannya. Nanti kalian coba untuk membuat. Kalian tadi sudah menyaksikan gerakannya dalam video. Untuk kalimat pemberitahuan yang bisa kalian buat nanti meliputi gerakan saat menyanyikan Kucingku Belang Tiga. Jadi saat penyanyi mengucapkan kalimat Kucingku Belang Tiga, bagaimana gerakannya nanti kalian tuliskan. Yang kedua, saat syair Sungguh Manis Rupanya. Jadi bagaimana gerakan tangannya saat kalimat sungguh manis rupanya diucapkan atau dinyanyikan. Yang ketiga adalah gerakan saat kucing mengeong. Sudah paham ya untuk tugas yang pertama ini? Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang gerakan meloncat. Apakah kalian masih ingat dengan cara kata meloncat? Tahukah kalian hewan apa lagi yang bisa meloncat ya? Coba kalian temukan hewan yang bergerak dengan cara melompat. Tirukan cara meloncat dan berputar hewan tersebut. Sekarang kalian perhatikan bagaimana katak itu melompat dan berputar. Berputar di sini maksudnya berbalik arah. Kalian bisa menirukannya dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Bisa ya? Dan untuk tugas yang kedua adalah nanti kalian bersama dengan mama papa mencari nama-nama hewan dan juga apa makanannya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kelima ini nanti kalian akan mengenal jenis hewan. Ada hewan buas dan hewan jinak. Silahkan kalian buka terlebih dahulu buku tema 7 halaman 77. Silahkan dibuka halaman 77. Sudah ya? Di sana ada beberapa gambar hewan. Nanti kita akan mencoba mengelompokkan sesuai dengan jenisnya. Mana yang termasuk hewan buas, mana yang termasuk hewan jinak. Sekarang untuk hewan yang pertama adalah ikan. Menurut kalian, ikan termasuk hewan buas atau hewan jinak? Ya, benar, untuk ikan termasuk kelompok hewan jinak. Kemudian ular. Ular termasuk hewan buas atau hewan jinak? Ya, ular termasuk hewan buas. Kemudian binatang selanjutnya adalah buaya. Hewan masuk kelompok buas atau jinak untuk buaya itu? Ya, buaya termasuk hewan buas. Kemudian ada kupu-kupu.
Kupu-kupu termasuk kelompok hewan buas atau hewan jinak? Benar sekali, kupu-kupu termasuk hewan jinak. Dan masih ada harimau serta ayam. Untuk harimau dan ayam, manakah yang termasuk hewan buas, manakah yang termasuk hewan jinak? Ya, yang termasuk hewan buas adalah harimau. Sementara ayam termasuk hewan jinak. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara oleh manusia. Hewan tersebut dipelihara untuk dimanfaatkan, misalnya ikan dan ayam itu dimanfaatkan untuk diambil dagingnya atau sebagai sumber makanan. Ayam selain itu juga dimanfaatkan telurnya dan juga bulunya. Kemarin kalian sudah belajar membuat hiasan pensil dari bulu. Selain dipakai untuk membuat hiasan pensil, bulu ayam bisa juga dipakai untuk membuat kemoceng. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara hewan buas, kita harus punya izin dan juga kita harus mengikuti latihan terlebih dahulu bagaimana cara merawat hewan buas tersebut. Tapi alangkah baiknya kalau kita selalu waspada terhadap hewan buas. Untuk tugas selanjutnya, nanti kalian menuliskan 3 kalimat pemberitahuan tentang peringatan supaya berhati-hati terhadap hewan buas. Seperti yang ada di situ ada contoh. Cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Nah, nanti kalian bisa membuat kalimat pemberitahuan tentang binatang buas yang lain. Bisa singa, bisa buaya, atau kamu cari hewan buas yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Kita akan membandingkan kelompok hewan buas dan hewan jinak. Di sana ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Mari kita bandingkan. Hewan yang paling banyak adalah ular. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Ular tadi jumlahnya 42, harimau ada 15 ekor. Sekarang selanjutnya, binatang apakah yang lebih banyak dari harimau? Yang jumlahnya lebih banyak dari harimau. Ya, benar. Buaya lebih banyak dari harimau. Ular juga lebih banyak dari harimau. Selanjutnya, binatang apa yang lebih sedikit dari buaya? Ya, untuk binatang yang lebih sedikit dari buaya adalah harimau. Harimau berjumlah 15, buaya berjumlah 30. Sekarang kita urutkan. Urutan hewan dari yang paling banyak jumlahnya adalah ular, buaya, harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, buaya, dan ular.
Nah, ini adalah perbandingan jumlah hewan. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Di sana ada kalimat 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. 30 kurang dari 42. Kalimat yang kedua, 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor harimau. 30 lebih dari 15. Apakah kalian tahu bedanya? Sekarang kita perhatikan untuk kalimat yang pertama. Di sini ada kata lebih sedikit. Kemudian untuk kalimat kedua ada kata lebih banyak. Pada kata lebih sedikit dan lebih banyak itu kita gunakan jika ada nama bendanya. Tidak hanya jumlah atau angkanya saja, tetapi ada nama bendanya yang mengikuti. Misalnya contohnya di sini 30 ekor buaya dan 42 ekor ular. Maka kita gunakan kata lebih sedikit. Tetapi jika angka tersebut tidak diikuti nama benda, maka kita gunakan kata kurang dari. Di sini ada angka 30 dan 42. Maka untuk perbandingannya kita menggunakan kata kurang dari. 30 kurang dari 42. Begitu juga dengan kalimat yang kedua ini. Di sini ada kata lebih banyak, digunakan pada perbandingan yang ada nama bendanya juga. Di sini buaya dan harimau. Sementara jika hanya tertulis angka, maka kita gunakan kata lebih dari. Nah, supaya nanti kalian lebih paham, kalian bisa mengerjakan tugas yang keempat, yaitu latihan di halaman 81 sampai 82. Nanti silakan kerjakan di buku kotak matematika. Kita sudah selesai untuk pembelajaran tematik. Sekarang Ibu akan membacakan tugas-tugasnya. Yang pertama, menuliskan kalimat pemberitahuan tentang bagaimana gerakan dalam tari kucingku. Yang kedua, menuliskan 5 nama hewan jinak dan 5 hewan buas beserta makanannya. Yang ketiga, menuliskan 3 kalimat pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Untuk tugas 1, 2, dan 3, silakan nanti kalian tulis di buku kotak 1. Ya, di buku tulis kotak 1 yang tematik dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Untuk tugas yang keempat, silakan nanti kalian mengerjakan latihan di halaman 81 dan 82 di buku kotak matematika. Nah, demikian untuk pembelajaran tematik. Kita akan lanjut dengan pelajaran bahasa Inggris. Silahkan kalian tutup buku tematiknya dan buka buku bahasa Inggris lesson 11 atau pelajaran 11. Kita langsung ke halaman 72, part of body. Nah, di sana sudah ada gambar. Kita akan belajar untuk menyebutkan nama-nama bagian tubuh. Nanti kalian dengarkan, kemudian tirukan. Sudah siap ya? Eye.
mata. Nose, hidung. Mouth, mulut. Hair, rambut. Ear, telinga. Hand, tangan. Foot, kaki. Ibu ulangi sekali lagi. Ingat, tirukan ya. Eye, mata. Nose, hidung. Mouth, mulut. Hair, rambut. Ear, telinga. Hand, tangan. Foot, kaki. Sekarang kalian buka buku halaman 73. Kita akan menjodohkan antara gambar dan nama bagian tubuh. Siapkan pensil dan juga penggaris. Kita mulai dari nomor 1. Number 1, ear. What is ear? Ya, ear means telinga. Next, number 2, eye. What is eye? Apa itu eye? Is right. Eye means mata. Number 3, nose. Nose means hidung. Di sana ada 2 gambar hidung. Maka kita tarik garis ke gambar hidung yang kedua, ada di bawah. Number 4, hand. What is hand? Yes, right. Hand means tangan. Number 5, head. Head means kepala. Kalian harus bisa membedakan bagaimana mengucapkan hand tangan, dan head kepala. Number 6, foot. What is foot? Yes, foot means kaki. Number 7, hair. What is hair? Yes, right. Hair means rambut. Hair, rambut ada di kepala. And the last, number 8, mouth. What is mouth? Yes, right. Mouth means mulut. Untuk latihan di halaman 74, nanti silahkan kalian kerjakan sendiri langsung di buku paket tersebut. Sekarang kita lanjut ke materi listening. Kita akan melakukan sedikit permainan. Listen to your teacher and follow the instruction. Oke. Nanti silahkan dengarkan Ibu terlebih dahulu, kemudian ikuti instruksinya atau perintahnya. For number 1, untuk nomor 1, di sini ada kata touch your eye. Touch itu artinya pegang atau sentuh. Eye di sini mata. Berarti touch your eye,
pegang mata kalian. Dan kalian harus mengingat-ingat bagian tubuh yang tertulis di sini. Oke, kalian sudah siap? Ya, Ibu akan mulai. Dengarkan dan follow the instruction, ikuti perintahnya. Touch your eye. Touch your hand. Touch your ear. Touch your mouth. Touch your nose. Touch your hair. Touch your foot. Oke, bisa? Ibu akan mengulangi sekali lagi. Ibu akan mengucapkan lebih cepat dari tadi. Touch your eye, touch your hand, touch your ear, touch your mouth, touch your nose, touch your hair, touch your foot. Oke, nanti kalian bisa berlatih lagi atau bermain lagi bersama mama atau papa. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu speaking. Nah, di sini nanti tugas kalian mengucapkan kata-kata yang tertulis di sana, kemudian menyentuh atau menunjuk bagian tubuh sesuai dengan kata yang diucapkan. Misalnya untuk number one, it is my mouth. It is my mouth. Mouth tadi mulut, berarti kalian tunjuk mulut kalian sambil mengucapkan it is my mouth. Sekarang tirukan ibu dulu, nanti baru kalian berlatih sendiri. It is my mouth. It is my eye, sambil tunjuk eye, mata. It is my hand. Silahkan sambil memegang tangan. It is my nose, sambil memegang hidung. It is my foot, sambil memegang kaki. It is my ear, sambil memegang telinga. Oke, mudah kan? Sekarang ibu akan mengucapkan angkanya, menyebutkan angkanya. Kalian ucapkan kalimatnya sambil menunjuk bagian tubuh yang tepat. Nanti mama atau papa yang akan menjadi jurinya. Oke. Are you ready? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6.